Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Raditya Adiputra dengan NPM 202322121052 dari kelas AP23 pagi. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah praktik video mengenai solusi kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia dalam konteks administrasi publik. Permasalahan yang terjadi dalam organisasi Seketruna Sila Widya Dharma yang ada di desa saya, yaitu rendahnya tingkat partisipasi dan keaktifan anggota dalam berbagai kegiatan organisasi. Kondisi ini dipicu oleh sejumlah faktor internal, baik yang bersifat struktural maupun personal, seperti kurangnya kesamaan visi dan tujuan organisasi di antara anggota, lemahnya rasa memiliki tahap organisasi, serta munculnya sikap apatis yang menyebabkan sebagian anggota hanya didaftar secara administrasi tanpa keterlibatan nyata dalam pelaksanaan program kerja. Selain itu, pola komunikasi yang tidak efektif yang ditandai dengan minimnya dialog terbuka, rendahnya budaya saling mendengarkan, serta kecenderungan menghindari tanggung jawab. Ini memperburuk kondisi organisasi. Akibatnya, Seketruna sering mengalami hambatan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, seperti keterlambatan jadwal kegiatan, pembagian tugas yang tidak merata, serta kualitas hasil kegiatan yang belum optimal. Dampaknya adalah menurunnya semangat kolektif dan motivasi anggota secara keseluruhan. Sikap pasif beberapa anggota secara tidak langsung mempengaruhi anggota lain, sehingga terciptanya budaya organisasi yang kurang produktif. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Seketruna berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai wadah pembinaan generasi muda, pengembangan kepemimpinan, serta ruang pembelajaran kolaboratif yang seharusnya menjadi kekuatan utama organisasi. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi rendahnya partisipasi anggota Seketruna dengan penerapan sistem keterlibatan bergilir, apresiasi anggota, dan tidak lanjut. Dalam sistem ini, setiap anggota Seketruna diberikan peran atau tugas yang jelas pada setiap kegiatan, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Tugas dibagikan secara bergilir agar tidak hanya orang tertentu saja yang bekerja, sehingga seluruh anggota merasa memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kegiatan organisasi. Selain itu, pengurus memberikan apresiasi sederhana kepada anggota yang aktif berpartisipasi serta pujian secara terbuka saat rapat. Penyebutan nama dalam grup ataupun penilaian keaktifan bentuk apresiasi yang ini bertujuan menumbuhkan rasa dihargai dan motivasi anggota lain untuk ikut serta. Setelah kegiatan berlangsung, dilakukan tindak lanjut sederhana berupa pengecekan kehadiran dan penyelesaian tugas. Anggota yang aktif diberikan apresiasi secara lisan, sedangkan anggota yang kurang terlibat diajak berdiskusi secara personal dan mengetahui keadaan yang dihadapi. Teori yang mendukung yaitu transformational leadership, yaitu teorinya Bass dan Avolio, yang dimana teori ini paling relevan karena menekankan inspirasi dan stimulasi intelektual untuk mengubah sikap anggota, di mana kepemimpinan motivasi berpartisipasi melalui visi bersama dan tantangan konflik, serta konselor pertumbuhan. Yang nomor 2 yaitu teori motivasi SDM dari Herzberg, yang dimana teori dua faktor ini mendukung dengan pendekatan motivator intrinsik seperti pengakuan dan affirmation dalam partisipasi sambil mengatasi konflik melalui komunikasi sehingga meningkatkan kepuasan kerja yang keterlibatan. Strategi implementasi dimulai dari tahap persiapan, yaitu pengurus Seketruna mengadakan pertemuan singkat untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya partisipasi anggota serta menyepakati tujuan kegiatan bersama. Seperti pada tahap pelaksanaan, pengurus
membagi tugas secara jelas dan merata kepada seluruh anggota sesuai dengan kemampuan masing-masing, serta melakukan pendampingan agar setiap anggota terlibat aktif. Setiap evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai melalui diskusi bersama untuk menilai kehadiran, keterlibatan, dan hasil kegiatan, disertai pemberian apresiasi kepada anggota yang aktif dan pendekatan persuasif kepada anggota yang kurang aktif berpartisipasi sebagai tahap perbaikan kegiatan berikutnya. Melalui penerapan strategi kepemimpinan kolaboratif tersebut, diharapkan kegiatan peningkatan signifikan dalam persiapan anggota Sekertuna dalam kondisi pasif menjadi keterlibatan aktif, dan setiap anggota organisasi anggota akan merasa memiliki tanggung jawab, dirasa memiliki yang lebih kuat terhadap organisasi, sehingga keaktifan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Selain itu, kepercayaan solidaritas anggota dan meningkatnya membentuk budaya organisasi yang lebih inklusif, produktif, dan keberlanjutan. Dengan demikian, Sekertuna tidak hanya mampu menyelesaikan program kerja dengan lebih baik, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran kepemimpinan transformasional yang mampu mencetak generasi muda yang aktif, bertanggung jawab, dan berbudaya saing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih, dan saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.